Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fusno Fatimah dari PGMI 2D. Di sini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah Ilmu Pengetahuan Sosial dengan dosen pengampu Ibu Tika Meldina MPD. Nah, di sini saya mendapatkan materi tentang usaha manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup. A. Kebutuhan manusia. Apa sih yang Anda ketahui tentang kebutuhan? Kebutuhan adalah suatu atau sejumlah keinginan manusia yang harus dipenuhi, dan jika tidak dipenuhi akan menimbulkan atau mengakibatkan efek negatif bagi keberlangsungan hidupnya. Di sini kebutuhan manusia sangat banyak dan beraneka ragam. Secara umum dapat dikelompokkan berdasarkan intensitas, sifat, waktu, wujud, dan subjeknya. Nah, yang A, kebutuhan berdasarkan intensitasnya dikelompokkan menjadi sebagai berikut. 1. Kebutuhan primer. Kebutuhan primer adalah kebutuhan utama yang harus dipenuhi sebelum memenuhi kebutuhan lainnya, seperti contoh kebutuhan akan makan, minum, dan pakaian, dan rumah. Nah, yang kedua, kebutuhan sekunder. Kebutuhan sekunder adalah kebutuhan perlengkapan yang baru akan dipenuhi ketika sudah memenuhi kebutuhan primer tersebut. Seperti contohnya akan kebutuhan rekreasi atau barang perlengkapan seperti TV, radio, handphone, dan sepeda motor. Dan yang ketiga ada kebutuhan tersier. Kebutuhan tersier ini yang sifatnya lebih kepada kesenangan yang akan dipenuhi jika kebutuhan primer dan sekunder sudah terpenuhi. Seperti contohnya membeli mobil mewah, liburan ke luar negeri, membangun villa untuk peristirahatan keluarga. Dan yang B di sini ada kebutuhan berdasarkan sifatnya. Kebutuhan berdasarkan sifatnya dapat dikelompokkan menjadi sebagai berikut. 1. Kebutuhan jasmani. Kebutuhan jasmani kebutuhan yang dapat dipenuhi oleh benda secara fisik atau lahiriah, seperti contohnya kebutuhan akan makan, minum, tidur, dan olahraga. Dan yang kedua, kebutuhan rohani adalah kebutuhan yang dipenuhi untuk tuntunan jiwa atau rohani, tidak secara fisik, seperti contoh kebutuhan pendidikan, kebutuhan siraman agama, dan mendengar musik. Dan yang C di sini ada kebutuhan berdasarkan waktunya dikelompokkan menjadi sebagai berikut. 1. Kebutuhan sekarang. Kebutuhan sekarang adalah kebutuhan yang harus segera dipenuhi sekarang juga dan tidak bisa ditunda. Dan yang kedua, kebutuhan yang akan datang adalah kebutuhan yang pemenuhannya dilakukan sekarang dengan tujuan untuk menjamin pemenuhan kebutuhan pada masa yang akan datang. Yang D di sini ada kebutuhan berdasarkan wujudnya, dikelompokkan sebagai berikut. 1. Kebutuhan material atau berwujud adalah kebutuhan terhadap barang-barang yang sifatnya dapat dirasakan oleh panca indera. Dan yang kedua, kebutuhan imaterial adalah kebutuhan terhadap barang-barang yang sifatnya tidak dapat dirasakan bentuk sifatnya. Dan yang E di sini ada kebutuhan berdasarkan subjeknya. Nah, dikelompokkan sebagai berikut. 1. Kebutuhan individu. Kebutuhan individu adalah kebutuhan yang pemenuhannya dilakukan secara seseorang pribadi. Nah, yang kedua, kebutuhan kelompok adalah kebutuhan yang pemenuhannya dilakukan oleh seseorang secara bersama oleh kelompok tersebut. Nah, apabila kita perhatikan lebih jauh, setiap seorang memiliki tingkat kebutuhan yang berbeda-beda. Perbedaan tersebut disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama di sini ada keadaan ekonomi. Keadaan ekonomi seseorang sangat mempengaruhi kebutuhannya. Karena semakin tinggi ekonomi seseorang, maka tingkat kebutuhannya akan semakin banyak. Dan yang kedua, lingkungan sosial budaya. Lingkungan sosial budaya akan sangat berpengaruh dengan kebutuhan seseorang. Dalam suatu masyarakat tertentu, semakin tinggi situs sosial seseorang, maka akan semakin banyak pula kebutuhannya. Dan yang C di sini ada keadaan fisik. Keadaan fisik akan berpengaruh terhadap tingkat kebutuhan seseorang. Perbedaan fisik dan jenis kelamin akan menentukan kebutuhan setiap seseorang. Seperti contohnya, orang yang tubuhnya besar biasanya akan membutuhkan makanan lebih banyak dibandingkan orang yang tubuhnya kurus. Dan yang D di sini ada tingkat pendidikan. Tingkat pendidikan akan berpengaruh terhadap kebutuhan seseorang. Karena semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, biasanya memerlukan kebutuhan pun semakin banyak. Begitu juga dengan sebaliknya. Dan yang E di sini ada intensitas kebutuhan. Intensitas mendesak atau tidak mendesak, kebutuhan akan sangat menentukan jumlah kebutuhan seseorang. Semakin mendesak kebutuhan, maka biasanya tingkat kebutuhan akan semakin tinggi. Begitu juga dengan sebaliknya. Dan yang F di sini ada kebijakan pemerintah. Kebijakan yang ditetapkan pemerintah dalam mempengaruhi kebutuhan seseorang terhadap suatu barang. Nah, supaya dapat melangsungkan kehidupan
dan memperoleh keberhasilan, orang harus mengimbangi kebutuhan dengan alat pemenuhannya yang ada juga perlu diingatkan dan kembangkan secara terus-menerus. Di sini ada pun beberapa jenis alat pemenuhan kebutuhan antara lain sebagai berikut. Yang A, menurut tujuan penggunaannya. Dilihat dari tujuan penggunaannya, barang dapat dikelompokkan menjadi barang produksi dan konsumsi. Dan yang B, menurut proses pembuatannya. Berdasarkan proses pembuatannya, alat pemuas kebutuhan dapat dilakukan menjadi 3 jenis, yaitu barang jadi, dan yang kedua barang mentah, dan yang ketiga barang setengah jadi. Dan yang C di sini menurut cara memperolehnya. Menurut cara memperolehnya atau kelangkaannya, alat pemuas kebutuhan dikategorikan menjadi barang ekonomis dan barang bebas. Yang B, tindakan, motif, dan prinsip ekonomi. Tindakan ekonomis dilakukan dalam kegiatan ekonomi. Tindakan ekonomi dilakukan setiap orang harus dengan penuh tanggung jawab dan kejujuran serta santun. Nah, kegiatan yang rasional identitas dengan kegiatan melakukan dengan pikiran, akal, dan sehat. Motif ekonomi dapat dikategorikan menjadi 4 macam sebagai berikut. Yang pertama, motif untuk memenuhi kebutuhan. Setiap aktivitas yang dilakukan manusia dengan berharap dapat memperoleh penghasilan nantinya digunakan untuk memenuhi kebutuhan. Dan yang B, motif berbuat sosial. Selain ingin memenuhi kebutuhan, manusia memiliki keinginan untuk menolong orang lain atau ingin membantu sesama manusia. Dan yang C, motif untuk mendapat penghargaan. Nah, di sini penghargaan diperoleh agar apabila ada usaha dengan rajin untuk memperolehnya. Penghargaan yang dimaksud bukan sekedar mendapat pujian dan ataupun piagam, tetapi juga ingin status sosial lebih tinggi dari masyarakat sekitar, misalnya ranking dan piala. Dan yang terakhir, ada motif untuk memperoleh kekuasaan. Manusia karena tidak puas terhadap apa yang diperoleh sehingga tidak melakukan kegiatan yang mengembangkan usaha. Hal inilah yang mendorongkan manusia melakukan kegiatan ekonomi dengan motif memperoleh kekuasaan. Baik, sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.